Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia nikmat yang selalu diberikan kepada kita, syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini pula, marilah selalu kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan ini, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membawa bekal yang terbaik. Karena bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah untuk selamanya hanyalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sepaling-paling baik bekal yang kalian akan bawa menghadapku, kata Allah, adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, di mana hari Jumat ini juga dikenal dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari. Hari ini juga kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya seorang nabi yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat dicintai dan mencintai umatnya. Maka ketika akhir hayatnya, sampai nanti ketika datangnya hari kiamat, hanya nama umatnya lah yang disebut-sebutnya. Ummati, ummati, ummati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat baik akhlak dan perangainya. Maka ketika para sahabat bertanya kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah gambaran akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia. Maka ketika apapun yang berkaitan dengan nabi ikut menjadi mulia. Di antaranya yang pertama, az-zaman alladzi wulida fihi huwa asyrafuz zaman. Zaman di mana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kita tahu bahwa zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Kemudian ketika datang Nabi kita mampu merubah zaman jahiliyah
menjadi zaman yang penuh dengan peradaban dan ilmu pengetahuan. Zaman itu ketika orang-orang banyak menyembah berhala, banyak menyembah patung, banyak menyembah batu, banyak menyembah pohon dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad datang, semuanya berubah menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman itu ketika seorang bapak-bapak dan ibu-ibu, sepasang suami istri yang malu memiliki anak perempuan, sehingga ketika sepasang suami istri itu melahirkan anak perempuan, dibunuhnya anak itu lantaran malu memiliki anak perempuan. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, perempuan menjadi manusia yang sangat dihormati dan dimuliakan. Ini berkah kelahiran dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wal baldatu allati zahara fiha huwa afdalul bilad. Negeri di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka negeri itu menjadi sepaling-paling utamanya negeri. Kota Mekah adalah kota kelahiran Rasulullah. Kota Madinah adalah kota tempat dimakamkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kota itu adalah kota yang sepi, kota yang gersang, kota yang tidak ada makanan, tidak ada buahan. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sampai sekarang, kita bisa lihat kota Mekah dan kota Madinah adalah kota yang paling sibuk didatangi oleh manusia-manusia dari penjuru dunia. Mereka bahkan rela menunggu bertahun-tahun hanya untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah di Mekah dan Madinah tidak ada Rasulullah, mungkin Mekah dan Madinah tidak seperti apa yang kita saksikan sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quran alladzi unzila alaihi huwa afdalul kitab. Kitab suci Al-Quran menjadi kitab yang paling utama dibandingkan kitab-kitab yang lain, karena Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran menceritakan kejadian di masa lalu, menceritakan kejadian di masa kini, dan juga menceritakan kejadian di masa yang akan datang. Sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak akan ada kitab seagung dan sehebat kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, wa ummatuhu khairul ummah. Umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sepaling-paling baiknya umat di antara umat-umat yang lainnya. Umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling pendek umurnya, tapi paling banyak pahalanya. Umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang datang paling belakang, tapi nanti di akhirat bisa masuk surga duluan. Ini karena kita menyandang status sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ketika kita ingin ikut kebagian mulia, kebagian keberkahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kita berusaha bagaimana kita mampu mengaitkan diri kita dengan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kebagian keberkahannya, agar kita kebagian kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang banyak memiliki keutamaan dan keunikan.
Dari sekian banyak keutamaan dan keunikannya, satu di antaranya adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jauh sudah terkenal sebelum beliau dilahirkan. Di dalam surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus untukmu untuk membenarkan apa yang ada di antara kedua tanganmu, yaitu kitab Taurat. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang utusan Allah setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad." Ketika orang itu datang membawa bukti-bukti yang nyata, lalu kalian semuanya mengatakan bahwa hadza sihrun mubin, ini adalah hanya sihir yang nyata. Di dalam kitab Badai Az-Zuhur fi Waqai Ad-Duhur karya Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, di sana diceritakan bahwa ketika Nabi Adam dan Siti Hawa akan melangsungkan pernikahan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, "Kau berikan maharnya ya Nabi Adam kalau kau ingin menikahkan Siti Hawa." Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa mahar pernikahannya?" Kemudian kata Allah, "Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi mahar pernikahan antara Nabi Adam dan Siti Hawa adalah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada sejak zaman manusia pertama diciptakan, yaitu zaman Nabi Adam alaihi salam. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 89. Ketika Bani Israel itu berperang melawan musuh-musuhnya, kemudian Bani Israel ini hampir mengalami kekalahan. Dalam kondisi yang tersesak, kemudian dia menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkat keberkahan nama Nabi Muhammad, Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel di dalam peperangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di momen bulan Maulid ini, di momen bulan di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita manfaatkan untuk banyak-banyak menyebut namanya, untuk banyak-banyak bersolawat kepadanya, agar kita diakui sebagai umatnya, dan kelak di akhirat kita akan sama-sama mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfir lahu innahu huwal ghafurur rahim.